Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Para santri-santriku di pesantren An-Najiyah yang saya cintai, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah. Pembahasan kita melanjutkan dari pelajaran yang dahulu. Sekarang memasuki bab tentang adab tilawatil Quran, adab ketika membaca Al-Quran. Yang pertama, al-wudu. Adab yang pertama ketika seorang membaca Al-Quran, hendaknya dia berwudu. Dibawakan oleh muallif dalil tentang masalah ini hadis rawat Tabrani was-Sahih Al-Albani an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yamassul Qur'ana illa tahirun. Imam At-Tabrani membawakan hadis yang sahih sebagaimana disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Umar, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ad-Darqutni, demikian pula Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Jadi ini adab yang pertama yang disyariatkan bagi orang yang membaca Al-Quran supaya berwudu, mengamalkan hadis ini bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Tentang larangan ini terjadi khilaf, perselisihan para ulama antara yang haram dan antara yang makruh. Tapi yang jelas ini adalah adab yang baik, bahwa ketika membaca Al-Quran itu hendaknya dengan berwudu. Tapi seandainya tidak berwudu maka tidak berdosa. Ini pendapat yang paling kuat ya. Hanya tentunya sesuatu adab itu kalau dijaga tentunya lebih baik lagi. Dan kita mengambil zahirnya hadis supaya mendapatkan keberkahan, kebaikan amalan kita. Jadi kalau membaca Al-Quran hendaknya berwudu. Kemudian adab yang berikutnya, yang kedua, istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat. Rawahu Tabrani fil Awsat wa huwa hasanun bisawahidihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dibawakan oleh muallif hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, dan hadis ini hasan karena banyaknya penguat-penguatnya. Dari Abu Hurairah secara marfu', artinya hadis ini sampai kepada Nabi SAW. Inna likulli syai'in sayyidan wa inna sayyidal majalisi kibalatul qiblah. Sesungguhnya setiap hal itu memiliki penghulu, memiliki yang menjadi keutamaan, yang pertama, yang awal, dan penghulunya majelis, tempat duduk, tempat berkumpul adalah arah menghadap kiblat.
Jadi ini adab yang berikutnya yang baik tatkala membaca Al-Quran ialah dengan menghadap kiblat. Ini dalam rangka kesempurnaan mengamalkan kebaikan. Hanya menghadap kiblat itu tidak wajib ketika orang membaca Al-Quran, ya, hanya keutamaan. Tapi jadi bahwa adab yang utama hendaknya kita jaga kalau kita mampu. Tapi kalau tidak mampu, jangan sampai kita terhalang membaca Al-Quran karena misalnya pas kebetulan kelas kita menghadap membelakangi kiblat, maka kalau pas pelajaran Al-Quran dirubah semua kursinya nggak perlu. Cuman kalau kondisinya longgar, maka hendaknya memilih untuk menghadap ke kiblat. Itu sebagai adab yang utama. Sebagaimana juga masalah wudhu tadi, jangan sampai kita tidak pernah membaca Al-Quran karena sering batal, sering buang air, sering buang ain misalnya, sehingga tidak membaca Al-Quran. Tidak, tapi ini adab yang harus kita jaga. Kemudian adab yang berikutnya ketika membaca Al-Quran, yang ketiga as-siwak. Ini melakukan siwak. Siwak ini membersihkan gigi, menggosok gigi. Dalilnya kata Syekh, rawal Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku madharatun lil fammi mardatun lirabbi. Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siwak itu menjadi pembersih bagi mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Rabb kita. Ini di antara keutamaan siwak. Adapun siwak itu apakah harus memakai kayu arok ataukah yang semacamnya? Memang intinya siwak itu supaya ketika kita membaca Al-Quran itu dengan bau mulut yang baik. Karena apa? Karena ketika kita membaca Al-Quran itu ada malaikat yang ada di sekitar kita, dan malaikat itu tersakiti dengan bau mulut kita yang tidak enak. Maka supaya kita mendapatkan keberkahan doanya para malaikat, kita bersihkan mulut kita ya dengan siwak itu. Jadi siwak itu untuk membersihkan bau mulut kita. Ya, sebagaimana kata Rasulullah tadi, madharah lil fam, pembersih mulut. Ya. Dan siwak tadi boleh dengan kayu arak, boleh dengan sikat gigi. Yang jelas tujuan pokoknya membersihkan bau mulut dari hal yang tidak enak, dari bau yang tidak enak. Ya. Dan itu bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada pendapat ulama yang afdal memang memakai siwak dari kayu arak yang basah, yang masih muda, karena itu bisa membersihkan betul mulut kita. Ini memang kalau ada keutamaannya, tapi pokoknya adalah supaya hilang bau mulut kita. Jadi sunnahnya ketika membaca Al-Quran supaya bau mulutnya tidak bau yang tidak enak. Ya. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'ab wa Shahih Al-Albani an Samurah radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Samurah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tayyibu afwahakum bisiwak fa innaha turqul Quran. Bersihkanlah mulut-mulut kalian dengan siwak, karena inilah jalan Al-Quran. Ini jalan yang baik, jalan ketika adab membaca Al-Quran. Kalau kita menjaga adab ini tentunya akan menambahkan keberkahan amal kita, kebaikan amal kita. Jadi siwak itu walaupun sunnah, kalau kita jaga dapat pahala.
dapat keutamaan, ya. Kemudian adab yang berikutnya yang keempat, at-tartil. Ini membaca dengan tartil. Tartil itu bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tapi jelas. Tajwidnya jelas, makharijul hurufnya itu tartil. Jadi tidak lambat, tidak cepat. Itu bacaan tartil, sedengan begitu. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu membaca tidak cepat dan tidak lambat, dengan jelas, tajwidnya, makharijul hurufnya, dan juga tentunya yang lebih baik lagi sambil difahami maknanya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, laisa minna ma lam yataghanna bil Quran. Rasulullah SAW, beliau bersabda, bukan dari golongan kami orang yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Ini memperbaiki di situ lagunya juga dengan lagu yang baik, yang kemudian suaranya hendaknya dengan suara yang merdu, yang indah, ya. Demikian pula kondisinya, adabnya dengan adab yang baik, sehingga betul-betul mendapatkan faedah yang besar ketika membaca Al-Quran itu. Kemudian adab yang kelima, ini at-tilawatu bi khusyuk, membaca dengan penuh kekhusyuan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qabli idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbana maf'ula la maf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai 108, 109, Allah berfirman, katakan ya Muhammad pada mereka, berimanlah kamu dengan Al-Quran atau kamu tidak beriman, sama saja di sisi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi ilmu sebelum ini, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka tersungkur dengan muka mereka sujud kepada Allah, dan mereka mengatakan, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti akan terlaksana. Mereka tertunjuk dengan muka mereka, dengan sujud dengan muka mereka sambil menangis, dan bertambahlah kekhusyuan mereka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya ketika membaca Al-Quran itu dengan penuh kekhusyuan, ya. Jadi jangan baca Al-Quran sambil cengengesan atau sambil bermain-main, tapi hendaknya kita baca Al-Quran supaya dengan khusyuk. Kalau khusyuk itu berarti kita siap untuk ketika menerima peringatan dari ayat yang kita baca, kita akan menerima. Dan ketika kita diperintah dalam ayat itu, kita akan melaksanakan. Kalau kita dilarang, maka kita akan menjauhi. Itu akan menjadikan khusyuk pada hati kita ketika membaca Al-Quran. Demikian pula Al-Imam Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, hadis ini dari sahabat Jabir, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna min ahsanin nasi sautan bil Quran alladzi idza sami'tahu yaqra'u ra'aita annahu yakhshallah. Sesungguhnya manusia yang paling baik suaranya dengan Al-Quran, yaitu apabila kamu mendengar dia membaca Al-Quran, kamu akan melihat seolah dia betul-betul takut kepada Allah. Jadi ini keutamaan khusyuk di dalam membaca Al-Quran. Hendaknya ketika kita membaca Al-Quran, kalau bisa kita hadirkan hati kita, kita siapkan jiwa kita. Jangan sampai membaca Al-Quran dengan cengengesan, dengan main-main, ya. Jadi hendaknya ketika membaca Al-Quran betul-betul kita menyiapkan diri kita, mental kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dalam
pelajaran ringkas tentang adab hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.